Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Ramadan dari kelas 10 APL 2A, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Ancaman Terhadap Negara dan Upaya Penyelesaiannya di Bidang Ipolexusbud. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul, dapat melihat video ini dan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak lupa junjungan sholawat untuk Nabi besar Muhammad SAW terus tercurah kepada kita. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa mencintai tanah airnya. Bukti kita mencintai tanah air harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang baik harus mencintai dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Hal ini karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuh perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. B. Rumusan masalah. 1. Apa ancaman terhadap integrasi nasional? 2. Apa saja ancaman di bidang Ipolexusbud Hankam? Dan yang ketiga, bagaimana peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Mari kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarak di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini uraiannya, yaitu yang pertama, ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer. Dan B. Ancaman di bidang Ipolexusbud Hankam. Ancaman ini adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Lalu C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh
dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan yang pertama atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya sudah saya rangkum. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah dan sebagainya. Dan dua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. 10. Mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintahan. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dan 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita sampai ke bab ketiga, yaitu bab penutupan. Yang pertama, kesimpulan. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan juga meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman ya bagi integrasi nasional bangsa Indonesia sendiri. Dikatakan sebuah potensi karena memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan dan menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, keutuhan wilayah negara Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. B. Saran. Upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mencoba untuk melakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kita dan mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. C. Penutupan. Demikian pembahasan makalah yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan nilai positif dan memberikan manfaat bagi para pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan semoga makalah ini dapat memberikan kritik dan saran, dapat memberikan kebaikan positif seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.